Perbatasan antar negara adalah garis pemisah yang memisahkan dua wilayah politik yang berbeda. Namun, tidak semua perbatasan tersebut sama. Ada yang mudah dikenali dan ditandai dengan pagar atau tembok besar, ada juga yang hanya sekadar batas imajiner di peta. Selain itu, ada perbatasan yang unik, bahkan bisa dibilang aneh, karena melibatkan kondisi geografis yang luar biasa atau karena cara penegakan hukumnya yang tidak biasa. Di dunia ini terdapat sejumlah perbatasan negara yang sangat unik, yang mencerminkan sejarah panjang, kompleksitas politik, atau bahkan kebetulan geografis. Salah satunya adalah perbatasan Indonesia dengan Malaysia yang menarik untuk dibahas. 1. Perbatasan antara India dan Bangladesh. Salah satu perbatasan yang paling unik di dunia bisa ditemukan antara India dan Bangladesh. Di sepanjang 4.000 km perbatasan antara kedua negara ini, terdapat lebih dari 100 kantong eksklave yang terletak di wilayah negara tetangga. Sebagai contoh, ada desa bernama Dahagram Angarpota, yang terletak di dalam Bangladesh, tetapi diakses oleh India. Desa ini bisa dijangkau hanya melalui jalur darat di India, meskipun secara administratif mereka berada di Bangladesh. Fenomena ini terjadi karena pembagian perbatasan pada masa pasca kolonial yang membingungkan, di mana batas antara kedua negara ini tak hanya berupa garis lurus, tetapi juga melibatkan wilayah-wilayah eksklave yang terkepung. Begitu juga, beberapa eksklave India di Bangladesh dan sebaliknya menjadi sumber ketegangan dan kebingungannya sendiri. Karena kondisi tersebut, beberapa kantong eksklave ini menjadi sangat terisolasi dan penduduknya seringkali terjebak dalam kebingungannya tentang kewarganegaraan dan administratif, sementara hubungan dengan negara asal mereka terputus. Fenomena ini menjadi salah satu contoh perbatasan yang paling tidak biasa dan menarik perhatian dunia. 2. Perbatasan Kanada dan Amerika Serikat. Perbatasan antara Kanada dan Amerika Serikat sepanjang 8.891 km, terpanjang di dunia, dikenal sebagai perbatasan terpanjang yang tidak dipagari, bahkan bisa disebut sebagai tepi kertas. Tidak ada dinding besar atau pagar kawat berduri yang membatasi kedua negara ini. Sebagai gantinya, perbatasan ini sebagian besar berupa garis imajiner yang terbentang di sepanjang sungai, danau, serta pegunungan. Salah satu hal yang paling menarik adalah bahwa banyak kota atau wilayah di sepanjang perbatasan ini memiliki akses langsung ke negara tetangga tanpa ada penjagaan yang ketat. Sebagai contoh, kota Derby Line di Vermont, Amerika Serikat, dan Stansted di Quebec, Kanada, terpisah hanya oleh sebuah jalan yang ditandai dengan garis di aspal. Bahkan ada rumah yang berada tepat di atas garis perbatasan, di mana kamar tidur bisa berada di Amerika Serikat, sementara ruang tamu berada di Kanada. Inilah contoh perbatasan yang benar-benar terasa, seperti garis di atas kertas, yang mengaburkan batasan antara dua negara. 3. Perbatasan Rusia dan Amerika Serikat. Di sebuah titik di Laut Bering, ada satu perbatasan yang sangat unik antara Rusia dan Amerika Serikat. Titik ini dikenal sebagai Diomede Island yang terletak di tengah Selat Bering, sebuah selat yang memisahkan Asia dan Amerika Utara. Dua pulau kecil, yaitu Pulau Big Diomede, milik Rusia, dan Pulau Little Diomede, milik Amerika Serikat, terletak hanya sekitar 2,4 mil, 3,8 km, satu sama lain, namun berada di dua benua yang berbeda, Asia dan Amerika. Yang lebih menarik adalah perbedaan waktu antara kedua pulau tersebut. Pulau Big Diomede berada di zona waktu yang sama dengan Rusia, sementara Pulau Little Diomede berada di zona waktu yang sama dengan Alaska, Amerika Serikat. Padahal, kedua pulau ini hanya terpisah oleh selat sempit, namun perbedaan waktu antara keduanya adalah 21 jam. Hal ini menciptakan perbatasan yang unik karena kedekatan fisiknya yang sangat dekat namun terpisah secara administratif oleh dua negara dan dua zona waktu yang berbeda. 4. Perbatasan Indonesia dan Malaysia. Perbatasan Indonesia dan Malaysia adalah salah satu perbatasan yang sangat unik dan sering menjadi bahan pembicaraan. Kedua negara ini berbagi perbatasan panjang di Pulau Kalimantan, yang dikenal sebagai Borneo, dan di sepanjang perbatasan laut di sekitar Laut Sulawesi. Namun, yang paling menarik adalah perbatasan Indonesia-Malaysia di daratan yang terletak di sepanjang hutan tropis Kalimantan. Pada kenyataannya, perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan memiliki sejumlah kesulitan unik yang membuatnya sangat menarik. Salah satunya adalah adanya garis perbatasan yang terletak di wilayah hutan belantara yang sangat terpencil, yang membuat penegakan batas wilayah menjadi sangat sulit. Sebagai contoh,
Perbatasan ini terkadang tidak terlihat jelas di lapangan dan hanya ditandai oleh pos-pos kecil atau patok-patok yang kadang tenggelam dalam hutan lebat. Selain itu, masyarakat adat yang tinggal di sepanjang perbatasan seringkali melintasi batas negara tanpa mempedulikan garis yang membatasi Indonesia dan Malaysia, yang menciptakan tantangan tersendiri dalam hal identitas kewarganegaraan. Salah satu perbatasan yang lebih unik terletak di kawasan Sebatik, sebuah pulau yang terbagi antara Indonesia dan Malaysia. Pulau ini terpisah secara administratif oleh garis perbatasan yang membagi dua negara, tetapi kehidupan masyarakat di pulau ini begitu terjalin, dengan berbagai kegiatan ekonomi dan sosial yang menghubungkan kedua sisi perbatasan. Kehidupan masyarakat yang saling berinteraksi tanpa batasan negara menjadi gambaran nyata dari perbatasan yang seolah tidak ada, karena masyarakatnya lebih mengutamakan hubungan kekerabatan dan ekonomi. Tak hanya itu, perbatasan antara Indonesia dan Malaysia ini juga sering menjadi titik ketegangan politik, terutama terkait dengan masalah perbatasan laut dan klaim atas sumber daya alam. Meskipun begitu, perbatasan ini juga menjadi simbol kerjasama antara kedua negara dalam mengelola wilayah yang terletak di kawasan strategis ini. 5. Perbatasan Vatikan dan Italia. Salah satu perbatasan yang paling unik lainnya di dunia adalah perbatasan antara kota Vatikan dan Italia. Vatikan adalah negara terkecil di dunia, yang terletak di dalam kota Roma, Italia. Kota ini hanya memiliki luas sekitar 44 hektar, namun di dalamnya berdiri bangunan-bangunan penting seperti Basilika Santo Petrus dan tempat tinggal Paus. Secara administratif, Vatikan adalah negara berdaulat yang terpisah dari Italia, meskipun berada sepenuhnya di dalam wilayah Italia. Perbatasan antara Vatikan dan Italia bukanlah batas yang terlihat jelas dengan pagar atau dinding, tetapi lebih kepada pemisahan hukum dan politik. Hal ini menciptakan keunikan di mana dua entitas politik terpisah oleh sekat hukum di dalam sebuah kota yang sama. Begitu juga dengan kehidupan sehari-hari di Vatikan. Meskipun terletak di tengah kota Roma, negara ini memiliki sistem pemerintahan, sistem hukum, dan kebijakan yang independen dari Italia. Perbatasan antar negara adalah simbol dari batas wilayah dan identitas politik, namun kadang-kadang, perbatasan tersebut menjadi jauh lebih kompleks dan unik daripada sekadar garis di peta. Seperti perbatasan Indonesia dengan Malaysia yang tidak hanya berbicara soal pembagian wilayah, tetapi juga tentang kehidupan sosial dan budaya yang saling terjalin. Di sisi lain, perbatasan seperti antara India dan Bangladesh atau Kanada dan Amerika Serikat memberikan gambaran tentang bagaimana sejarah, geografi, dan politik menciptakan realitas yang tak terduga. Dengan begitu, perbatasan negara di dunia ini menunjukkan bahwa meskipun negara-negara memiliki garis pemisah, kehidupan di sepanjang perbatasan seringkali jauh lebih rumit dan penuh warna daripada sekadar garis di atas kertas.